Nama saya Yohanes Clayton Syota. Saya kelas C3 dari Prodi Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelas PHI atau Pengantar Hukum Indonesia, dan saya mempunyai referensi dua, yaitu dari pertemuan keempat dan kelima mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah hukum yang timbul dari pengelolaan struktur atau sistem administrasi negara, di mana memang fungsinya mengatur pengelolaan tersebut secara lebih luas atau general. Dan di dalamnya terdapat 4 instrumen, yaitu organisasi atau institusi. Dan yang kedua, bagaimana mengisi atau memilih jabatan dalam institusi tersebut. Ketiga, bagaimana job desk atau kegiatan per jabatan dalam institusi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat. Hukum administrasi negara mempunyai ruang lingkup, dan ruang lingkupnya itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah institusional, di mana aparatur negara harus di bawah presiden. Yang kedua, fungsional, di mana mempunyai fungsi untuk menerapkan undang-undang sampai kepada keputusan yang bersifat konkret. Yang ketiga, mempunyai fungsi prosesual, yaitu proses penyelenggaraan tugas atau tata cara kerja pemerintahan. Hukum administrasi negara mempunyai sumber, yaitu dari dalam lembaga administrasi negara atau otonom, dan dari luar lembaga administrasi negara atau heteronom. Dan hukum administrasi negara mempunyai di dalam hubungannya bisa dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu antara aparatur administrasi negara dengan masyarakat, dan internal antar aparatur administrasi negara dan aparatur administrasi negara dengan lembaga lainnya. I think that's pretty much answer number 1. Dan number 2, apa hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya? Hubungan dengan hukum perdata, actually hukum administrasi negara itu is still not a complete package. Maka dari itu, in most of the cases masih dibutuhkan hukum perdata untuk sampai kepada keputusan akhir. Yang kedua, hubungan dengan hukum pidana. Hukum pidana is actually a supporter of hukum administrasi negara atau pembantu dari hukum administrasi negara. Karena pada penyelenggaraannya, hukum administrasi negara pasti terdapat hukum pidana di dalamnya. I think that's pretty much the relationship atau hubungan antara hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya. Lalu yang keempat, apa asas hukum administrasi negara? Yang pertama adalah asas yuridiktas. Asas yuridiktas yang berarti bahwa hukum administrasi negara harus bersifat adil. Yang kedua, asas legalitas, di mana hukum administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Yang ketiga, diskresi, yaitu harus actually di asas diskresi ini aparatur administrasi negara mempunyai freedom of decision taking, tapi tetap harus mengacu pada rules of application. Yang terakhir,
adalah AUPB atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik, di mana AUPB ini adalah actually jembatan atau the bridge between norma hukum dan norma etika. Dan itu adalah 4 asas hukum administrasi negara. Untuk pertanyaan terakhir, cara memperoleh wewenang pemerintahan. Cara memperolehnya dari 3 ya, ada 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi cara memperoleh melalui legislatif, which is dari produk perundang-undangan, produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Dan legislatif itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu the original one and the delegated one. Kalau yang original itu bisa dibagi lagi menjadi pusat dan daerah. Produk hukumnya contoh dari MPR, produk hukumnya adalah Undang-Undang Dasar, dari DPR dan Presiden yaitu undang-undang. Dan kalau misalnya daerah, DPRD dan Pemda menghasilkan produk hukum yaitu Perda. Dan untuk the second one is delegasi. Delegasi itu pendelegasian wewenang dari hasil atribusi yang didapatkan oleh pejabat administrasi negara, tapi bersifat tidak penuh. Yang ketiga adalah mandat. Mandat itu pemberian tugas dari pemberi mandat kepada penerima mandat atau mandans kepada mandataris, di mana walaupun pemberian mandat kepada mandataris, pemegang tanggung jawab masih terdapat pada mandans atau pemberi mandat. Itu 3 cara memperoleh wewenang pemerintahan. I think that's the answers for the questions yang ada dalam tugas PAI pada saat ini. So thank you so much.